Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Ceng Mamat, Kepala SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Saya peserta pelatihan Kepala Sekolah Berintegritas tahap 2 tahun 2023. Pada portofolio dinamis sertifikasi Kepala Sekolah Berintegritas kali ini, saya menampilkan langkah-langkah saya dalam rangka gerakan anti korupsi di sekolah saya, dimulai dari sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, kepada para siswa, dan juga diakhiri dengan pernyataan komitmen kebulatan tekad sivitas akademika dan para siswa tentang gerakan anti korupsi di sekolah. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema besar kita adalah membangun semangat anti korupsi di lingkungan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi. Ya, pengertian ya, agar persepsi kita menuju pada satu titik yang sama. Apa itu korupsi? Korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio, kemudian dikenal dengan istilah corruption dalam bahasa Inggris. Kemudian secara harfiah itu bisa diartikan bahwa korupsi itu memiliki makna kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Jadi luar biasa. Jadi pengertiannya cukup banyak, tetapi sinonim, artinya sesuatu yang tidak baik secara moral, secara leksikal, secara bahasa juga tidak baik, Bapak Ibu. Ya. Kemudian dalam perspektif masyarakat zaman sekarang ini, terutama berkaitan dengan kondisi bangsa, korupsi merupakan penghancur bangsa. Makanya korupsi ini telah diproklamirkan menjadi musuh bangsa, bahkan menjadi sesuatu kejahatan yang luar biasa, sehingga upaya hukumnya juga dilakukan secara luar biasa. Apa bukti upaya hukum dilakukan secara luar biasa? Yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana KPK ini merupakan lembaga yang otonom, memiliki otoritas yang luas, memiliki jangkauan yang sangat kuat dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Tentunya di luar aparat penegak hukum yang ada, yaitu di luar kepolisian dan di luar kejaksaan. Maka KPK ini hadir. Kan 20 tahun lalu kita tidak mengenal adanya KPK, tetapi seiring dengan kesadaran bangsa bahwa korupsi ini merupakan penghancur bangsa, dan belajar juga dari negara-negara lain di dunia, di mana negara-negara itu bisa maju, bisa hebat ketika indeks korupsinya semakin kecil, atau angka penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kemudian juga perilaku tidak sesuai dengan aturan itu semakin kecil, maka negara tersebut menunjukkan keberhasilan yang luar biasa. Ya, jadi bentuk-bentuk korupsi itu menurut KPK, pertama, merugikan keuangan negara yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Kemudian menyalahgunakan wewenang. Ya, mungkin tidak ada keuntungan secara materi, tetapi wewenang disalahgunakan. Yang harusnya melakukan A malah melakukan B. Kesempatan atau sarana yang ada, yang harusnya sarana itu adalah digunakan untuk kepentingan publik, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian suap menyuap, yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada PNS karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Menjanjikan nanti akan dipermudah naik pangkat, nanti akan dipermudah rotasi, mutasi, dan seterusnya. Kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa juga ini bisa
menjadi bentuk korupsi. Gratifikasi ini merupakan pemberian yang diberikan atas ditolaknya suatu bantuan atau keuntungan. Nah, dalam konteks kita sebagai Bapak Ibu guru, ini sering sekali kita itu dianggap telah melakukan gratifikasi ketika kita sudah selesai membagikan rapor. Ketika membagikan rapor, ada orang tua yang memberi, tetapi ada juga yang beranggapan kan kita tidak meminta, hanya orang tua atau para pihak merasa berterima kasih kepada kita dan dia ingin berbagi kebahagiaan dengan kita sebagai gurunya. Hanya mungkin Bapak Ibu, yang paling penting kita harus menjauhi proses ini ketika kita sedang melakukan penilaian. Kita sedang mengolah nilai, kan begitu. Takutnya objektivitas kita terganggu. Nah, cuma mungkin paling tidak Bapak Ibu secara konsep kita memahami tentang apa itu gratifikasi, dan dalam kenyataan kita bisa memilih, bisa memilah gitu ya. Pada batas-batas mana yang kira-kira ini bisa membahayakan kita, bisa mengganggu objektivitas kita, sehingga pada titik-titik tertentu mungkin kita juga harus mampu menolaknya ya tentang gratifikasi. Lanjut, faktor-faktor penyebab korupsi Bapak Ibu ya, kurangnya konsisten penegak hukum. Nah, ternyata ini diakui oleh penegak hukum bahwa mereka juga sering tidak konsisten. Ketika tidak konsisten, berarti rasa keadilan akan terganggu. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Nah, ini penting ya. Langkahnya lingkungan yang anti korupsi. Nah, ini jadi lingkungan sekolah yang atau lingkungan tempat kerja yang memang di sana sini sudah membudaya suap menyuap, sudah membudaya gratifikasi, sudah susah lagi kita menghindar dari himpitan-himpitan seperti itu, seperti di prolog tadi saya di awal saya sampaikan. Dan ini juga akan berpengaruh karena lingkungannya sudah begitu kuat, sehingga istilahnya orang sering mengatakan menihesnya yang benar teh begitu ya, mungkin akan mengatakan seperti itu. Kemudian kemiskinan dan keserakahan, ya miskin. Kalau miskin berarti kan dorongannya lebih kepada dorongan untuk mempertahankan hidup. Ya. Kalau untuk mempertahankan hidup karena tidak ada makanan, kalau tidak makan dia mati, dan orang itu terpaksa misalnya mengambil hak orang lain, mungkin dari sisi kemanusiaan kita bisa memahami. Ya. Jadi orang terpaksa mengambil barang orang lain karena untuk mempertahankan hidupnya. Tetapi di mata hukum tetap itu harus dilaksanakan, harus dieksekusi, harus diadili ketika ada yang menggugat. Makanya kita pernah mendengar putusan-putusan hukum yang memang merasa tidak adil. Ada seorang nenek yang mengambil kayu bakar, mengambil ubi jalar, mengambil singkong, terpaksa harus dihukum sampai 2 atau 3 tahun. Begitu. Keserakahan. Nah, kalau keserakahan berarti ini tidak terjadi pada orang-orang miskin, Bapak Ibu. Kalau keserakahan, berarti keserakahan itu pada orang-orang yang sudah mampu, orang-orang yang sudah berkecukupan. Hanya sifat homo economicusnya manusia sebagai makhluk ekonomi yang merasa tidak pernah puas, selalu merasa kekurangan, dia akan selalu mencari dan selalu akan menambah lagi. Kemudian pemberian imbalan jasa, ya artinya ketika ada orang yang sudah berjasa kepada kita seperti tadi itu, ini sama dengan gratifikasi. Ya. Kemudian gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah ini jadi dianggap gagal ya, karena agama itu sangat keras melarang kita untuk korupsi. Mengambil hak orang lain itu kan amat sangat keras hukumannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan agama itu sangat keras juga mewajibkan kita untuk berbagi. Faktor pajak korupsi menurut Rudianto. Nah, ini tambahan ya. Rudianto itu yang jelas adalah penulis buku tentang korupsi tahun 2007, menyebutkan bahwa faktor pajak korupsi itu pertama sistem administrasi yang lemah, kebutuhan ekonomis yang semakin meningkat. Ya, tadi juga sudah disebutkan sikap menerabas. Nah, ini sikap melanggar aturan, kumaha kewe kan gitu. Karena biasanya juga tidak apa-apa, udah terabas aja, jalan aja lah kan begitu ya. Sikap tidak hormat anak orang lain, kemudian juga sikap gotong royong juga ternyata bisa menyebabkan korupsi, Bapak Ibu ya. Karena di situ ada kebersamaan, ingin membantu, semangatnya ingin membantu, tetapi prosesnya atau objeknya melanggar
aturan. Contoh tindakan korupsi menurut Mulyani Tias sebagai berikut Bapak Ibu. Tindakan curang, ya, saat ini terutama di persekolahan ya ini ya. Tindakan curang saat mengerjakan soal ulangan atau ujian yang dilakukan beberapa pelajar dan mahasiswa. Kemudian maraknya kasus mafia peradilan, Markus mafia peradilan. Mafia peradilan itu kurang lebih begini Bapak Ibu. Jadi ada pihak-pihak, baik itu bisa aparat negara, bisa aparat penegak hukum, bisa juga pengacara independen, bisa juga masyarakat luas yang memang mereka terbiasa mendagangkan kasus. Peradilannya bagus, peradilan itu kan untuk menegakkan keadilan. Tapi di dalamnya ketika ada proses mafia, maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya justru bagi kehidupan hukum kita. Kemudian laporan pertanggungjawaban yang fiktif, asli tapi palsu, aspal. Nah ini sudah peristilahan yang sudah banyak kita temui ya Bapak Ibu. Nah ini yang ada jadi titik-titik bukan timbulnya korupsi di persekolahan Bapak Ibu. Nah ini yang pertama, penyusunan, penetapan dan pengesahan rencana kerja menengah dan tahunan sekolah. Jadi ketika ada proses penetapan dan pengesahan, ada sejumlah imbalan yang diberikan. Yang berikutnya, penyalahgunaan alokasi dan penggunaan anggaran bantuan operasional sekolah, BOS dan bantuan lainnya dari pemerintah. Penerimaan, penempatan dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian proses kenaikan dan kelulusan kelas, pengawasan, supervisi dan monitoring sekolah. Misalnya ada juga akreditasi, ada monet A, monet kegiatan B, kegiatan C. Di situ ada transport, di situ juga misalnya ada pemberian hadiah yang memang oleh aturan dilarang. Kemudian penyelenggaraan ulangan atau ujian, penegakan disiplin dan keteladanan pengelolaan unit produksi sekolah seperti kantin sekolah dan koperasi sekolah. Bagaimana upaya pencegahannya Bapak Ibu? Secara preventif, korupsi itu yang pertama memperbaiki sistem yang berlaku secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui penegakan peraturan perundangan, melakukan reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, ya, tata pemerintahan yang baik dan bersih, good governance. Lanjut, nah Bapak Ibu, nilai-nilai utama dalam pembentukan korupsi itu, nilai utama ada 4 Bapak Ibu, kemudian nilai pembentuknya itu ada 8. Jadi ada kurang lebih ada 12 nilai utama korupsi. Yang pertama integritas, integriti, kejujuran. Memang kejujuran ini menjadi fondasi orang agar tidak berbuat korupsi. Yang kedua kejujuran, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat adalah kerja keras. Lanjut. Nah ini desain pendidikan korupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter Bapak Ibu ya. Intinya bahwa pendidikan karakter yang dilaksanakan di sekolah ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan generasi anti korupsi. Dan khusus untuk sekolah kita SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, kita menekankan ada 5 budaya unggul kan Bapak Ibu ya. Ada 5 budaya unggul semangsa. Yang pertama itu kan budaya jujur. Yang kedua budaya disiplin. Kemudian yang ketiga ada budaya santun. Yang keempat budaya bersih. Dan yang kelima adalah budaya juara. Nah inilah budaya-budaya yang kita terapkan di sekolah kita, sehingga mudah-mudahan kelima budaya ini akan menjadi benteng bagi anak-anak kita ketika di kemudian hari dia akan menjadi pribadi-pribadi yang anti korupsi. Lanjut Pak. Bagaimana implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah? Ada 3 pendekatan Bapak Ibu, ada 3 cara di dalam mengimplementasi pendidikan anti korupsi di sekolah kita. Ini yang pertama model terintegrasi dalam mata pelajaran. Kemudian yang kedua melalui model di luar pembelajaran, yaitu melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga model pembiasaan, ya, model pembiasaan conditioning yang membiasakan, dan ini sudah umum dilakukan di persekolahan. Seperti kita membiasakan setiap hari Senin itu upacara dan pembinaan. Setiap hari Jumat itu diputar, ada kegiatan literasi, ada kegiatan Jumat berkah, ada kegiatan Jumat bersih, ada juga kegiatan olahraga. Dan ini adalah bagian pembiasaan yang kita lakukan. Itu ya slide bahasan tentang anti korupsi yang bisa saya sampaikan. Komitmen anti korupsi. Komitmen anti korupsi.
Kami Sivitas Akademika SMA Negeri 1 Kota Sukabumi menyatakan kebulatan tekad untuk melaksanakan gerakan anti korupsi di lingkungan kerja kami dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, kepedulian, kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimisme, kemandirian, dan kedisiplinan. Semansa, beda, juara. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak ingin menyampaikan bahasan tentang pentingnya membangun integritas dan semangat juara di Semansa. 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 Itu harus ditanamkan dalam hati kalian. Kita juga memiliki tagline, The Leading School Distinct as Joiner. Sebagai sekolah pemimpin berbeda sebagai juara. Kita memiliki visi dan misi sekolah kita. Visi itu sesuatu yang bersifat di depan, kalau di belakang masa lalu. Visi itu bersifat ideal. Kalau tidak ideal bukan visi. Kalau tidak ideal hanya keinginan biasa saja. Visi itu harus sempurna. Visi itu harus progresif, membawa ke arah kebaikan, membawa arah kemajuan. Nah, visi sekolah kita, visi rumah besar kita, visi Semansa adalah mewujudkan insan yang berakhlak mulia, pembelajar sepanjang hayat, long life education. Unggul, kalau unggul itu berarti kemampuannya di atas rata. Kemudian berdaya saing global, artinya kita itu memiliki kemampuan ketika kita bersaing dengan negara lain, kita juga mampu, kita juga bisa. Dan berbudaya lingkungan. Semansa sebagai rumah besar bagi kita semua memiliki nilai-nilai dasar organisasi Semansa juara yang memang ini oleh kalian harus dipahami, bukan hanya oleh Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah, tetapi seluruh siswa juga harus memahami tentang nilai-nilai dasar Semansa juara ini. Yang pertama, kita memiliki nilai good service, pelayanan yang bagus. Apalagi kira-kira bisa dijelaskan lagi, kira-kira maksud pelayanan yang bagus itu seperti apa? Pelayanan yang prima itu contohnya adalah memberikan fasilitas yang lengkap dan juga tentunya berkualitas sangat tinggi. Lalu juga terus apalagi? Apa hanya dari fasilitas saja kita memberikan pelayanan? Selain itu orang-orangnya juga harus melayani dengan sepenuh hati, betul tadi kata yang lainnya, lalu juga dengan ramah. Iya. Oke, siapa saja yang harus melayani? Guru dan staf. Guru dan staf? Hanya itu saja yang harus melayani? Kalau siswa tidak perlu melayani dengan prima? Perlu dong. Kalian juga harus memberikan pelayanan prima kepada Bapak Ibu guru. Jangan hanya ibu kantin aja yang ramah pada kalian, kalian juga harus ramah kepada ibu kantin. Atas dasar apa kita nggak ramah kepada ibu kantin? Kan sama-sama manusia. Jadi kalian juga harus melayani siapapun. Ini sangat penting karena kalian nanti akan jadi pelayan. Semua kita ini jadi pelayan. Presiden pelayan bukan? Pelayan masyarakat. Pak Camat pelayan. Anggota DPR pelayan. Jadi semua kita jadi pelayan. Sebagai orang tua kita juga akan melayani anak, sebagai anak-anak melayani orang tua. Kemudian good performance.
Jadi good performance itu adalah penampilan yang bagus, atau dalam bahasa yang lebih tepat penampilan yang indah. Jadi mulai dari diri sendiri kita, penampilannya rapi, bersih, terutama sekolah semasa ini harus menampilkan baik siswanya, bapak ibu gurunya, lingkungan sekolahnya, kelasnya, semuanya harus good performance, harus penampilan indah, harus bersih, harus rapi. Sepakat? Yang ketiga, good character. Karakter ataupun karakter watak atau karakteristik yang membedakan suatu tersebut, sekolah tersebut dibandingkan sekolah lain. Lanjut, bisa ditambahkan lagi. Udah bagus, jawabannya sudah bagus, sudah keren. Karakter lain kira-kira yang harus dimiliki oleh siswa semansa itu apa aja karakter? Selain memiliki karakter yang berjuara, yaitu memiliki karakter yang sopan. Sopan, ya terus. Yang memiliki etika yang baik, disiplin, jujur, konsisten ya, sesuai apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan, kan begitu. Kita itu perlu membangun good karakter yang bagus, karakter yang baik. Nih, nah pentingnya karakter ya. Karakter itu tidak bisa tiba-tiba jadi. Tiba-tiba disiplin nggak bisa, tiba-tiba pemberani nggak bisa, tiba-tiba jujur nggak bisa. Tetapi ini harus dibiasakan, bahkan harus dipaksa. Yang terakhir, good achievement. Jadi good achievement itu adalah pencapaian yang bagus artinya. Nah, maksud dari good achievement ini, siswa semansa harus mempunyai pencapaian atau prestasi yang bagus. Iya. Banyak siswa semansa yang punya prestasi. Pertanyaan Bapak, siapa yang harus good achievement itu? Siapa yang harus good achievement itu? Siapa? Jadi yang harus good achievement di sini adalah semua warga semansa. Siapa aja? Baik dari muridnya, Terus? siswa-siswi SMA Negeri 1 maupun gurunya. Guru-gurunya, terus? Dan juga bapak kepala. Dengan bahasa good achievement. Good achievement artinya prestasi yang bagus, prestasi yang prima, pencapaian yang prima. Anak semansa itu dengan spirit juara, dia harus memiliki good achievement yang prima. Ya. Dari mulai kepala sekolahnya, bapak ibu gurunya, siswa-siswanya harus memiliki good achievement. Inilah yang membedakan semansa dengan yang lain-lainnya. Kita memiliki spirit juara, memiliki spirit menjadi orang. Oke, lanjut nih waktu. Ada 5 budaya siswa semansa nih ya. Fokus pada kalian. Ada 5 budaya umum siswa semansa. Yang pertama apa? Jujur. Siap semuanya untuk menjadi orang jujur? Siap menjadi orang jujur? Paling tidak kalian jujur ketika melaksanakan ulangan. Siap jujur di dalam ulangan? Siap untuk tidak mencontek? Siap untuk tidak membuka buku apabila dilarang oleh guru? Jujur, penting. Ya, karena nanti ya ketika kalian di alam kubur ditanya oleh malaikat munkar dan nakir itu sendiri-sendiri, tidak berkelompok. Yang kedua, budaya disiplin, terutama disiplin waktu. Siap untuk masuk pukul 7? Ini penting disiplin waktu itu kan. Ya. Memang kita punya masalah nih tentang disiplin ini. Sudah menjadi budaya kita tidak disiplin. Wah, acara jam 7, jam 7.20 baru dimulai. Sehingga susah untuk memutus mata rantainya. Karena waktu hari jam ini akan berhubungan dengan jam berikutnya. Kegiatan hari ini akan berhubungan dengan kegiatan berikutnya. Kalau kegiatan hari ini ngaret, kegiatan berikutnya juga akan ngaret. Nih penting nih budaya disiplin, terutama disiplin waktu. Ya. Kemudian budaya santun, nah ini pentingnya ya santun ya. Agama mengajarkan kesantunan, dan nggak rugi, nah ya. Coba kalau ketemu sama bapak ibu guru itu salam yang betul, jangan sambil jalan. Berhenti dulu. Ya, nggak ada ruginya.
Buktinya orang-orang di negara maju santun-santun. Kalau santun-santun orang maju, orang-orang yang pendidikannya begitu maju, ramah-ramah santun-santun. Ya. Kalau kalian pernah naik kendaraan umum, ya di Eropa atau di Australia, Bapak kebetulan pernah di Australia. Kalau naik kendaraan umum, turun dari tram, turun dari bis itu, ya si penumpang itu begitu turun, thank you. Lalu antri semua lurus antri itu. Bapak kadang-kadang kenapa ya orang ini bisa santun begitu, bisa ramah begitu. Kalau menanyakan tempat di mana, saya akan menjelaskan peta segala macam. Boleh juara, kalian harus juara ya, kalian harus juara karena kita sudah memiliki motor sponsor juara. Oke, lanjut Pak Kedikdai. Ini tip-tip untuk menjadi pemenang ya, sedikit lagi tip-tip untuk menjadi pemenang. Nah, ada beberapa tip. Bapak pernah membuat sebuah metode pelatihan namanya winner. Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan latihkan metode ini. Jadi intinya kalau ingin menjadi juara, ingin menjadi winner, ingin menjadi pemenang, pertama kalian harus menjawab pertanyaan who am I. Apa who am I itu? Siapa aku, siapa saya. Kalian harus menjawab siapa diri kalian sendiri. Pahami kelemahannya, pahami kelebihannya. Kemudian yang kedua, kalian juga harus bisa memahami harapan diri. I want to be. Saya ingin menjadi apa? Cita-cita menjadi apa? Kemudian yang ketiga, kalian harus memiliki motivasi untuk berprestasi. Need for achievement. Kemudian yang berikutnya, kalian juga harus bisa berkolaborasi dengan teman kalian. Sampaikan ketika bertemu dengan teman kalian, nice to meet you. Saya senang bertemu dengan kalian. Kemudian kalian juga harus memahami keunggulan lingkungan sekolah, excellence of my school-nya. Dan yang terakhir, kalian harus bangkit dari keterpurukan raisnya. Maka winner itu artinya who am I want to be, need for achievement, nice to meet you, excellence of my school, dan raisnya. Oke, nanti kapan-kapan kita akan jelaskan. Kami siswa SMA Negeri 1 Kota Sukabumi menyatakan kebulatan tekad untuk menjadi siswa yang berintegritas dan juara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas,